sinyal tingkat tinggi dimanapun kalian rebahan, desiran suara ombak, riuhnya angin yang menyentuh dedaunan, juga pantulan sinar matahari yang membuat kilauan di tengah laut di hadapan Jen seolah menina bobokan Jen yang emang dasarnya kaum rebahan. Ya wis lah ya, sambil rebahan Jen mau spoil lanjutan boneka laknat Annabelle kemarin. Di film kali ini diceritakan betapa dahsyatnya kekuatan si Annabelle yang mampu mempengaruhi semua arwah dari koleksi barang-barang mistis milik dari pasangan demonologis Ed dan Lorraine. Sedikit info bagi yang belum tahu apa itu demonologis, mereka adalah para ahli yang khusus mempelajari tentang iblis. Lebih simpelnya kita bisa panggil ahli iblis atau ahli setan. Kembali ke si Annabelle, mau tahu segimana bandelnya si Annabelle? Sebelum Jen spoil, ingat ya untuk nonton, like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Cus siapin kopi hitam, kue apem, dan jangan merem. Inilah Annabelle pulang ke rumah. Masih ingat 3 perawat yang diwawancara di video Jen kemarin kan? Nah, di awal cerita kali ini berlanjutlah wawancaranya. Ternyata mereka bertiga lagi ngobrol bareng Ed dan Lorraine. Di sana Ed ngejelasin tentang boneka Annabelle yang diduga berisi roh jahat. Faktanya nih, boneka tuh nggak pernah dirasuki roh jahat. Cuma dijadiin penyalur aja bagi si roh jahat buat nakut-nakutin manusia. Karena yang sebenarnya diinginkan roh jahat itu adalah jiwa manusia. Jadi yang bisa dirasuki roh jahat itu ya cuman manusia. Untuk memusnahkan si roh jahat nggak bisa dengan menghancurkan penyalurnya atau bonekanya, karena malah akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, Ed dan Lorraine selalu membawa pulang semua benda-benda mistis yang berisi roh jahat untuk menyucikan dan mengekang kekuatannya, termasuk boneka Annabelle. If I do that, we might end up in California. Di tengah perjalanan menuju rumah, ternyata terdapat kecelakaan, sehingga Ed dan Lorraine harus berputar arah. Nggak lama kemudian, mereka tersesat dan terdampar di depan pemakaman umum, dikarenakan mobilnya juga tiba-tiba mogok. Saat Ed sedang membenarkan mobil, Lorraine melihat penampakan di bangku belakang mobilnya, dan lebih banyak lagi di depan pintu gerbang pemakaman. Lalu tiba-tiba, aja Ed tertabrak truk yang melintas, yang kemudian diketahui bahwa si sopir telah kehilangan kendali atas truknya. Lorraine kemudian berkata bahwa rupanya boneka Annabelle adalah suar bagi arwah-arwah di sekelilingnya. Di rumah keluarga Warren terlihat Judy yang terburu-buru bangun dari tempat tidur saat mendengar suara mobil orang tuanya. Dia melihat mereka bersama Pastor Gordon dan sebuah boneka yang menyeramkan. Lalu membawa boneka tersebut ke sebuah ruangan terlarang yang berisikan barang-barang mistis. Gak pakai lama, mereka bertiga mulai menyucikan boneka Annabelle dan mengurungnya di sebuah lemari kaca spesial yang mereka dapatkan dari Trinity Chapel. Berharap itu bisa sekaligus mengurung kekuatan boneka Annabelle. 1 tahun berselang setelah mereka membawa pulang boneka Annabelle, mengurungnya dan menyucikannya rutin setiap minggunya guna mengekang dan mengunci roh jahat yang terkoneksi dengan boneka tersebut. Di sebuah pagi, Ed dan Lorraine melihat berita tentang mereka yang dicemooh karena diduga merekayasa tentang kejadian-kejadian gaib di sebuah koran. Sementara Judy yang bergegas menuju kamar membawa serta sebuah salib entah mengapa dan entah untuk apa sebelum ia berangkat sekolah bersama dengan Mary Ellen, seorang gadis yang terbiasa jadi babysitter panggilan keluarga Warren.
Judy seolah enggan memasuki sekolahnya dikarenakan ternyata Judy dapat melihat hantu sama seperti ibunya Lorraine, dan dia selalu dihantui oleh arwah pendiri sekolahnya. Skip beberapa waktu, di swalayan Mary Ellen yang lagi asik shopping diciduk temannya Daniela yang menunjukkan foto keluarga Warren di sebuah koran. Dia meminta penjelasan tentang keluarga Warren kepada Mary Ellen. Daniela memaksa untuk mampir ke rumah keluarga Warren mengetahui bahwa keluarga Warren lagi pergi keluar kota. Enggan ribut-ribut di depan cowok yang ditaksirnya yang bernama Bob yang saat itu sedang bertugas di kasir swalayan, Mary Ellen pun menyetujui keinginan Daniela. Sorry I can't come to your birthday party, Judy. Di perjalanan menuju rumah, Judy dan Mary Ellen membicarakan tentang pesta ulang tahun Judy yang diduga bakalan berakhir sebelum dimulai karena teman-temannya ketakutan untuk menghadiri pestanya setelah melihat artikel tentang orang tua Judy yang lagi heboh di koran. Belum lagi arwah pendiri sekolahan yang selalu menghantui Judy, bikin mood Judy makin gloomy aja. Namun Mary Ellen yang udah nyiapin kejutan membuat moodnya Judy kembali membaik. Daniela tiba-tiba datang mengganggu Mary Ellen dan Judy yang lagi asik bikin kue. Daniela kemudian menginterogasi Judy tentang di mana orang tuanya menyimpan semua benda-benda mistis dan memohon untuk melihatnya. Namun Judy menolak karena itu sangat berbahaya. Daniela kemudian menyogok Judy dengan membawa sepatu roda. Alhasil, Mary Ellen kemudian mengawasi Judy yang bermain sepatu roda di luar rumah dan meninggalkan Daniela sendirian di dalam rumah. Rupanya Daniela sudah merencanakan semuanya. Dia bermaksud untuk melihat isi ruangan terlarang di mana pasangan Warren menyimpan benda-benda mistis. Walaupun ruangan tersebut dikunci, Daniela pantang menyerah. Dia akhirnya mendapatkan kuncinya di kantor Ed. Dia lalu memasuki ruangan terlarang tersebut dan mulai menjelajah serta menyentuh barang-barang di sana, termasuk Annabelle. Tanpa tahu akibatnya, dia keasikan dan lalu menyimpan foto dia dan ayahnya di atas piano, seraya berusaha berkomunikasi dengan arwah ayahnya. There's a presence here in this room. Please give me a sign. Merasa bodoh, dia pun hendak pergi, namun tiba-tiba boneka Annabelle bergerak dan Daniela pun menghampirinya kemudian membuka kunci serta menyentuh boneka tersebut. Daniela lalu menghampiri Judy yang saat itu sedang memberi makan ayam. Di tengah obrolan mereka, Judy menebak bahwa Daniela telah kehilangan ayahnya. Dan benar saja, Daniela baru saja kehilangan ayahnya 1 tahun yang lalu. Sementara di dalam rumah, Mary Ellen diganggu dengan bel pintu yang berbunyi. Kemudian ketukan pintu dan suara dari Annabelle, serta penampakan Annabelle yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Selang beberapa waktu di halaman, Mary Ellen dan Daniela mencoba menghibur Judy yang dirundung kesedihan akibat teman-teman sekelasnya yang enggan menghadiri pesta ulang tahunnya. Lalu tiba-tiba Daniela melihat penampakan ayahnya di jendela rumah Judy. Daniela kemudian menyisir seisi rumah, namun tak kunjung menemukan ayahnya. Mary Ellen dibuat kebingungan dengan tingkah lakunya, sementara Judy menaiki tangga menuju kamarnya dan menemukan Annabelle yang kemudian menghilang lagi, meninggalkan secarik pesan di kertas. Dan tiba-tiba
teman Judy lalu menghampirinya dan menenangkannya. Judy lalu mengaku bahwa dia memiliki kekuatan seperti ibunya dan dapat melihat hantu kemanapun ia pergi. Mary Ellen menegaskan bahwa hantu juga dulunya adalah manusia dan gak semua manusia itu jahat, jadi begitu pula hantu, gak semuanya jahat. Balik ke Daniela, dia lagi membaca berkas-berkas milik Ed tentang berbagai kasus yang diselidiki oleh Ed dan Lorraine. Di sana terdapat kasus yang korbannya mirip sekali dengan Mary Ellen. Selain itu, ada kasus tentang Hellhound alias siluman anjing, lalu gaun pengantin terkutuk, dan masih banyak lagi lainnya. Daniela yang berdegong lalu memutar film di proyektor tentang prosesi eksorsisme yang dilakukan oleh Ed dan Lorraine. Namun dipotong Mary Ellen yang kemudian meminta mereka untuk bermain aja. Tanpa mereka ketahui, permainan yang mereka mainkan merupakan permainan yang sudah dikutuk. You gonna get that? Tiba-tiba suasana di rumah mulai sedikit mencekam. Penampakan Annabelle mulai dirasakan Judy, namun Mary Ellen dan Daniela menghibur Judy dengan membawakan kue ulang tahun. Dan lalu karena malam telah larut, Judy pun diminta tidur. This is for you. It's an invitation to my birthday party. So you'll come? I wouldn't miss it. Tiba-tiba terdengar bunyi gitar. Ternyata Bob lagi bernyanyi untuk Mary Ellen di halaman rumah Judy. Tanpa Bob sadari, kabut memenuhi sekitar halaman dan tiba-tiba Bob? karena Mary Ellen tak menemukan Bob di luar, dia pun menyuruh Judy tidur dan meminta Daniela untuk pulang. Daniela tersadar seketika bahwa dia lupa mengembalikan kunci dan terpaksa masuk kembali ke rumah keluarga Warren. Di ruangan terlarang, Daniela menyimpan foto ayahnya di sebuah gelang dan kemudian memakai gelang tersebut seraya mencoba memanggil kembali arwah ayahnya. Namun ternyata tiba-tiba sementara itu, Bob yang lagi petak umpet bareng siluman anjing asik ngumpet di dalam kandang ayam. Di sisi lain, Mary Ellen yang lagi beberes mulai merasakan sedikit aura-aura spooky di dalam rumah dan kemudian bergegas mengecek Judy yang ternyata sedang tertidur pulas bersama boneka Annabelle. Balik ke Daniela yang masih terkurung di ruangan terlarang, dia mulai dihantui dengan televisi mistis yang bisa menunjukkan adegan masa depan. Sementara itu, Mary Ellen yang lagi asik nonton TV tiba-tiba mendengar rekaman yang diputar di kantor Ed dan kemudian mendapati koin aneh berjatuhan satu persatu, menggiringnya menuju ke sebuah ruangan di balik dapur. Mary Ellen yang berhasil kabur kemudian menuju kamar Judy yang ternyata terkunci. Judy yang terlelap tidur tak mendengar ketukan pintu, namun tiba-tiba tubuh Judy seolah ada yang menarik dan membangunkannya. Dan ternyata itu adalah Annabelle. Judy berhasil keluar dari kamar dan berlari bersama Mary Ellen. Sampai akhirnya mereka dapat menelpon Lorraine, namun ternyata itu hanyalah tipuan Annabelle. She wants her soul.
Judy dan Mary Ellen akhirnya berhasil menemukan Daniela yang masih mantengin TV mistis sambil menangis terseduh-seduh. Tak lama kemudian, Daniela mengakui bahwa ini semua terjadi akibat ulahnya yang menyentuh semua barang-barang di ruangan terlarang. Setelah mereka bertiga berhasil keluar dari ruangan terlarang, Mary Ellen tiba-tiba bengek. Sementara inhalernya berada di mobil. Judy pun akhirnya bergegas menuju mobil Mary Ellen untuk mengambilnya. Daniela yang hendak menyusul Judy dihadang dan kemudian dirasuki iblis pengantin. Sementara di mobil, Judy diserang siluman anjing. Namun akhirnya ditolong Bob dan berhasil masuk kembali ke rumah serta memberikan inhaler kepada Mary Ellen. Judy dapat merasakan aura iblis di dalam Daniela. Dia pun berasumsi bahwa ini semua ulah Annabelle. Dan satu-satunya jalan agar mereka selamat adalah dengan mengurung Annabelle kembali. Tak lama hantu pendiri sekolah datang dan menuntun Judy serta Mary Ellen untuk menemukan Annabelle. Come on, let's go. Come on. Annabelle ternyata berada di balik sebuah pintu yang terkunci. Setelah mereka berhasil menemukan kunci dan membuka pintunya, ternyata ruangan di balik pintu itu merupakan ruangan mistis di mana terdapat mayat-mayat yang matanya ditutupi koin terkutuk. Sementara Judy berdoa, Mary Ellen terus menyusuri lorong sampai ia kemudian menemukan mayat yang mirip sekali dengan dirinya. Dan di pelukan mayat tersebut terdapat boneka Annabelle. Mary Ellen mencoba mengambil boneka Annabelle, namun tiba-tiba Judy berlari seraya membawa Annabelle, namun dihadang oleh pengantin terkutuk yang telah merasuki Daniela. Mary Ellen kemudian menolong Judy dan berusaha melawan Daniela. Untungnya Judy yang cerdik lalu memutar film Ed yang sedang melakukan prosesi pengusiran setan dan berhasil mengecoh Daniela. Saat tiba di depan lemari kaca tempat terkurungnya Annabelle, Judy tiba-tiba diserang iblis yang hampir saja menghisap habis jiwa Judy. Untungnya dia berhasil melawan iblis tersebut dengan bantuan Mary Ellen juga Daniela yang saat itu sudah tidak lagi dirasuki. Bob datang bikin kaget. Kemudian mereka berempat pun keluar dari ruangan terlarang dan cerita pun berakhir sampai di sini. Saran yang bisa Jen kasih lewat cerita ini adalah rasa penasaran terkadang dapat menjadi bumerang yang mengakibatkan kehancuran. Janganlah karena nafsu menginginkan sesuatu yang belum tentu pasti, namun malah berujung malapetaka. Waspada, berhati-hati, dan haruslah dengan penuh perhitungan untuk melangkah dan mengambil sebuah keputusan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari setiap cerita dan semoga beruntung. Jen pamit undur diri, see you on the next story, annyeong!